Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Afiyah. Saya ingat nama lamanya masalahnya. Ibnu Sina rahimakumullah. Semoga yang hadir di sini suatu hari nanti bisa ke tanah suci, bisa haji dan kita talbiyah dulu dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah sambil matanya dipejamkan, sambil kita bayangkan kita sudah sampai Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar. Semoga semua bisa diijabah doanya. Amin. Kalau ditanya apa kabar, jawab kita apa? Alhamdulillah baik. Baik itu bahasa Arab. Asal katanya labbaik. Jadi labbaik itu kan aku penuhi panggilanmu, aku jawab panggil. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sudah memanggil semuanya. Cuman ini jawab apa enggak? Kadang-kadang ditanya, kenapa enggak umroh juga? Saya enggak dipanggil, Ustaz. Bukan tidak dipanggil, mau jawab atau apa? Atau tidak? Semuanya mah sudah apa? Sudah dipanggil. Ada yang dipanggil langsung jawab, ada yang dipanggil mohon maaf kayak Haji Bolot, enggak begitu dengar dia. Ya. Allah. Haji Bolot bener-bener bolot apa enggak sih? Enggak ya? Allah. Bapak saudara rahimakumullah. Ini sudah bulan apa? Dzulqa'dah. Tidak sampai sebulan lagi nih Idul Adha. Yaitu bulan Dzulhijjah. Sebagian saudara kita yang haji sudah mulai berangkat. Saya baru tadi pagi lihat antrian di kota Bogor itu 20 tahun. Kalau kita daftar sekarang, kota. Mungkin kabupaten lebih sedikit atau lebih banyak mungkin, lebih lama kali. Antrian di kota Makassar 75 tahun. Jadi baru lahir, bikin akte kelahiran, daftar dulu. Allah. Itu kalau sampai umur 75 ya. Sampai di sana kalau yang umur 75, kira-kira banyakkan didorong atau banyakkan jalan sendiri? Saya dulu, ini tahadus bin nikmah ya, haji pertama saya umur 19 tahun. Masih mahasiswa. Salah satu tugas kita karena kerja di KBRI itu biasanya memang bersama tim kesehatan juga, itu mengurus jamaah yang pada hari wukuf di Arafah dalam kondisi sakit. Kita kalau bapak-bapak yang pernah haji atau pernah umroh di Ajiziah itu ada rumah sakit Indonesia. Dari rumah sakit Indonesia itu kita bawa ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah dengan mobil ambulan.
Itu yang kondisinya sudah apa tuh? Sudah stroke, sudah macam-macam, pokoknya yang sudah di rumah sakit. Kenapa Ustadz harus dibawa? Karena untuk sah menjalankan ibadah haji, dia harus apa? Di Arafah tanggal 9. Walaupun cuma 2 jam. Yang penting sampai kemana? Sampai ke Arafah. Itu berpuluh-puluh, bahkan mungkin ratusan ambulan. Kita bawa ke sana bersama tim kesehatan itu. Dan biasanya selain dari kloter memang sudah ada dokter dan tim kesehatannya, itu dari Kementerian Kesehatan juga mengirim tim kesehatan ke sana. Jadi karena haji itu harus wukuf dan wukufnya hanya sekali, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, maka dalam kondisi apapun saudara-saudara kita yang niat haji datang ke Mekah harus diantarkan kemana? Ke Arafah. Ini kalau ada saudara kita pergi haji, berangkatlah sekarang nih sampai ke Mekah, misalnya, sampai di Mekah meninggal, itu uangnya dikembalikan nggak sama Departemen Agama? Kenapa? Karena belum haji. Betul itu, dikembalikan. Masya Allah. Saya dulu ada jamaah tinggal 3 hari lagi mau wukuf, meninggal. Saya masih ingat namanya, marganya saya ingat Pak Hasibuan, tapi kalau nama lengkapnya tidak ingat. 3 hari mau wukuf, meninggal. Kita lapor ke Kementerian Agama, nanti diproses, itu tetap apa? Tetap dikembalikan karena belum menunaikan ibadah haji. Kalau yang saya tahu dulu itu dikembalikannya penuh, full, karena belum haji. Walaupun sudah dipakai naik pesawat tiketnya ya, dibikinin paspor, dimasuk asrama haji, dulu itu masih dikembalikan penuh. Saya tidak tahu kalau sekarang. Karena intinya dia belum sampai menunaikan kewajibannya, yaitu menjalankan ibadah haji. Nah, Bapak saudara rahimakumullah, tahun ini ada nggak yang berangkat ini? Mau berangkat? Masya Allah. Tanggal berapa Bapak? 4 Juni, insya Allah. Nah, doakan nih semua yang lain yang belum pada haji biar nyampe juga ke sana. Amin ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini yang mau berangkat dan kita tidak berangkat harus mengucapkan atau minta tolong didoakan. Sekali waktu Rasulullah bilang begini, aku tahun ini mau haji. Kemudian para sahabat mengucapkan hani'an, hani'an, hani'an ya Rasulullah. Selamat, selamat, selamat ya Rasulullah. Itulah sebabnya kemudian ada namanya walimatus safar. Dulu memang nggak pakai walimatus safar, tapi Rasulullah mengumumkan, aku mau haji. Apa? Kita doa, kita minta doa. Bukan cuma kita minta doa yang pergi selamat, tetapi yang ditinggal juga apa? Selamat. Ustadz, rasanya mah yang ditinggal nggak bakal kejepit-jepit kayak di mana? Kayak di Mina. Qadarullah yang terjadi di Aceh. Begitu rombongan berangkat haji, yang di Acehnya disapu sama apa? Tsunami. Di Bogor mah jauh Ustadz dari tsunami, gitu kan? Tapi kan nggak ada yang menjamin angin ribut bisa terjadi di sini, betul nggak? Ada yang bisa menjamin. Allah. Sekali lagi, Bapak selamat, ini telah insya Allah memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Kalau orang berangkat haji, salah satu doanya Allahumma ja'al hajjan mabruro. Apalagi wasa'yan masykuro. Hajinya mabrur, sa'inya masykur, penuh syukur, wa dzamban maghfura, dan dosanya diampuni. Ada lagi wa tijaratan lan tabur, dan semoga perdagangannya tidak rugi. Ustaz, kenapa ada ujungnya dagang? Kenapa kira-kira? Karena dulunya sebelum Rasulullah haji,
Sebelum Rasulullah haji, orang Arab sudah pada haji belum? Orang-orang Mekah sudah pada haji belum? Coba. Sudah haji. Rasulullah kan hajinya cuma satu kali. Sebelum-sebelumnya itu sudah pada haji. Orang haji kan sejak zaman Nabi Ibrahim. Iya kan? Orang mengingat peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Maka orang-orang Mekah, orang yang ada di Madinah, di sekitar Arab, datang kemana? Datang ke Arafah. Maka kalau kita baca sejarah Islam, Sirah Nabawiyah, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah itu disambut? Karena sudah ada 6 orang kepala suku masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Ketika mereka pergi haji. Jadi begitu mereka pergi haji, didakwahkan secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah SAW tentang Islam. Cuma hajinya, manasiknya tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dari aku cara bermanasik kalian atau cara berhaji kalian. Maka dulu haji itu sudah ada. Dari zaman setelah Ibrahim lah ke sini. Begitu. Mengingat Nabi Allah atau mengingat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian bapak sekalian rahimakumullah. Jadi lupa masuk telepon. Karena itu di Al-Quran ayatnya bagaimana? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Betul kan? Tadi ayat yang dibaca qari itu setelahnya, di bawahnya lagi. Itu 100 sekian sampai dengan 110 kalau 100 apa? 3 ayat yang dibaca tadi itu di belakangnya, di belakang daripada setelah Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Jadi haji itu sudah dikenal oleh masyarakat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Saya mau tanya begini. Kita kapan masuk waktu sholat? Masuk kewajiban sholat zuhur? Masuk kewajibannya kapan sholat zuhur? Begitu adzan zuhur masuk kewajiban. Terus kapan kita wajib haji? Mampu dan kuasa itu syarat, ya kan? Syarat untuk bisa pergi haji adalah mampu dan kuasa. Waktunya kapan kita wajib? Pas masuk musim haji. Saya tanya, kalau ada orang kaya, di tabungannya ada katakanlah 200 juta, itu benar-benar uang nggak kepake deh. Sehat fisiknya, kemudian ada uangnya. Terus begitu tanggal 1 Syawal dia wajib haji nggak? Kapan dia masuk waktu wajib haji buat dia? Kalau tadi kan sholat zuhur itu begitu apa? Begitu adzan, kemudian masuk kewajiban sholat zuhur. Kepada orang yang punya duit nganggur di bank, walaupun jarang-jarang ini uang nganggur ya. Kemudian sehat apa? Fisiknya, fisik jasmaninya sehat, uangnya ada, kapan dia wajib haji? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji di bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan haji itu disepakati oleh para ulama adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi begitu masuk tanggal 1 Syawal, kepada orang seperti ini, dalam dirinya punya beban kewajiban
haji. Melekat dalam dirinya, seperti tadi kita begitu kumandang adzan zuhur, melekat kewajiban apa? Sholat. Maka begitu kumandang tanggal 1 Syawal, melekat dalam dirinya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada orang seperti itu, sehat fisiknya, mampu ekonominya, tapi tidak pernah berniat pergi haji, maka meninggalnya dalam keadaan fasik. Maka meninggalnya dalam keadaan fasik. Jadi pasang niat. Bagaimana Ustadz pasang niat? Ya minimal buka tabungan untuk membuktikan bahwa kita sudah berniat. Ustadz, ya rasanya gajian tiap bulan habis, terus cicilan rumah, cicilan kendaraan, anak sekolah nggak kecampaian terus Ustadz. Nah itulah kadang niatnya tidak kuat, Allah Akbar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal terpulang pada niat, pada kesungguhan. Kalau niat insya Allah sampai. Kalau tidak pernah niat, duduk di majlis taklim saja tidak sampai. Insya Allah. Pak Haji Punten ini niatnya sejak kapan? Yang mau berangkat besok? Panjang sejarahnya. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Allah Akbar. Qadar Allah sekarang baru kepanggil hatinya. Alhamdulillah. Baru sekarang bisa berangkat. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bapak sekalian rahimakumullah. Jadi ini yang semua di ruangan ini punya niat gak ke sana? Punya niat? Sudah buka tabungan belum? Nah, berarti belum apa? Belum niat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu bukan cuma haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu pertama. Wa atimmul hajja wal umrah. Jadi sebenarnya hukum umrah sunnah atau wajib? Coba saya mau tanya nih, umrah itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Kalau baru pertama. Kalau yang kedua namanya umrah sunnah. Karena Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah. Jadi umroh pertama kita itu hukumnya wajib. Cuma Ustadz, ini kan berangkatnya cuma umroh saja, belum bisa haji, ya sudah. Niatnya sebagai umroh, maka umroh kita yang pertama wajib. Nanti kalau di sana kita ada rezekinya lagi, dan biasanya kalau travel itu kasih paket nanti umroh tambahan, umroh keduanya itu hukumnya sunnah. Yang dibilang umroh sunnah itu umroh setelahnya. Tapi kalau baru pertama ya umroh wajib. Maka semua jamaah haji Indonesia itu pergi haji dan pergi umroh, haji dan umroh. Baik itu ditunaikan umroh dulu atau baru haji, atau ditunaikan haji dulu baru apa? Baru umroh. Intinya semua haji dan umroh. Karena hukumnya umrohnya umroh wajib. Umroh yang setelahnya baru dinamakan umroh sunnah. Saya tanya lagi nih, tadi kan haji tuh, tabungan haji. Tabungan umroh punya nggak? Enggak juga kan? Berarti belum nih. Niat yang pertama.
Jadi kalau pengen sampai ke tanah suci, yang pertama nih niat. Yang kedua, kuatkan doa. Kuatkan doa. Daripada pasang status dikit-dikit lagi galau, mendingan pasang status niat apa? Haji atau umrah. Insya Allah dikabulkan Allah itu. Ini tahadus bin nikmah. Mungkin saya pernah ceritakan, istri saya tiap hari pasang statusnya itu umroh, niat umroh. Hadar Allah, bulan November kemarin dapat umroh gratis tuh, alhamdulillah. Mungkin saya sudah ceritakan. Jadi saya tiba-tiba malam-malam ditelepon ada jatah umroh. Saya bilang, buat siapa? Buat saya atau buat istri? Buat istri, Bang. Karena ini ada orang mau berangkatkan umroh, satu bis semua harus ibu-ibu. Insya Allah. Nggak ada lagi sayang yang begitu tuh. Ternyata yang bawa bapaknya sudah duluan, atau bis duluan. Insya Allah. Itu qadar Allah itu, Masya Allah. Hari ini, kira-kira hari seperti ini, saya suruh istri saya perpanjang paspor. Kata istri saya, buat apa sih, Bi? Nggak rencana kemana-mana, itu kan paspor mati. Saya bilang, bikin aja perpanjang, kan imigrasi dekat dari rumah. Nah, kita ke imigrasi di jam 2 itu baru bikin hari ini paspornya, itu malamnya saya ditelepon sama teman tuh. Saya bilang, apa tuh, kan kalau taat sama suami ada aja rezekinya, saya bilang. Allah Akbar, tidak pernah saya sangka. Jadi udah punya paspor, udah punya paspor belum? Nah, jadi tabungan haji tidak punya, tabungan umroh tidak punya, paspor apa? Paspor nggak punya juga. Jadi kapan niatnya ini? Allah. Sekarang paspor umurnya 10 tahun. Ya Pak ya, paspor sekarang umurnya 10 tahun. Lebih panjang lagi kita dikasih 10 tahun. Dan tidak perlu ada pengantar untuk pergi umroh. Kalau dulu mau bikin umroh harus ada pengantarnya, sekarang bikin aja paspor. Kalau tidak salah harganya cuma 350.000 kalau yang biasa, kalau yang mahalan dikit 700.000. Ya. Intinya buat. Karena apa? Karena ini wasilah kita. Jadi selain secara doa, kemudian juga wasilahnya dipersiapkan. Siapa tahu tiba-tiba RSUD ini ulang tahun, semua karyawan berangkat umroh misalnya. Allah Akbar. Amin, Allahumma amin. Amin. Kayaknya aminnya nggak yakin cuman. Tidak ada yang mustahil. Kun fayakun. Allah berkehendak. Teman saya di Caringin bikin sekolah, mungkin ada yang dengar, Magfirah namanya. Masya Allah, anak-anak SMP-nya 194 anak berangkat umroh. 1 bulan tinggal di Mekah programnya. Ibu-ibunya pada nangis karena banyak yang belum umroh. Allah Akbar. Hatta, Dr. Ahmad Hatta. Jadi tidak mustahil, bahkan masih usia SMP sudah bisa apa? Sudah bisa umrah. 194 anak kemarin dibawa. Bahwa saudara rahimakumullah. Nah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa zid man karramahu wa syarrafahu. Ya Allah, jadikan rumah ini, Ka'bah ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebanggaan, dan tambahkanlah kebanggaan atau kemuliaan untuk rumah ini dan untuk orang yang datang mengunjunginya. Nanti kalau ada yang baru pulang dari Mekah, jangan malu, kita minta zam-zamnya. Oleh-oleh yang lain nggak penting, karena oleh-oleh yang lain belinya di Tanah Abang. Sudah, kita minta apa? Zam-zam. Karena salah satu tradisi ulama, ini tradisi ulama nih, air zam-zam itu kita minta, jangan nunggu dibagi.
Ini kadang-kadang kita ini malu soal air Zam-Zam, minta. Dan Nabi SAW mengatakan Zam-Zam lima syuribalah, dan air Zam-Zam itu untuk apa kalian berdoa saat meminumnya. Berdoalah saat minumnya. Saya jadi ingat pelawak Komeng ya, mungkin saya pernah cerita, dan ada di podcastnya Oma Irama, ya kan? Dia pergi umroh, niatnya dia doa gak bisa pakai bahasa Arab. Terus mana pernah Komeng serius, ya kan? Tidak pernah serius. Di depan Ka'bah dia cuma teriak, ya Allah, anak, 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 3 kali dia bilang. Qadarullah, anaknya kembar 3. Betul kan? Kembar 3. Tapi memang dasar pelawak, dia bilang untung saya nggak teriak 5 kali. Tapi itu terbukti. Masya Allah. Dan dia bilang ngomongnya itu nggak pakai serius-serius nangis-nangis, enggak. Qadar Allah, dibuktikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, sekali lagi insya Allah dimudahkan langkahnya, disehatkan badannya, diberikan, dilapangkan rezekinya untuk bisa ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangannya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.